Oke gengs, apa kabar? Selamat malam. Jadi gimana IHSG? Rebound ya. Jadi kemarin banyak yang nanya tuh, Om, gimana? Boleh di cut loss gak? Dan segala macem. Gue selalu akan nanya, niat lo apa? Trading plan lo gimana? Kalau habis gitu biasanya yang ditanya diem gitu ya, karena nggak punya plan. Nah makanya penting tuh guys, punya planning ya, baik SL1, SL2, terus bagaimana kalau misalnya sentuh SL. Dan yang kedua adalah punya planning, yang ketiga adalah disiplin. Ya, kalau kena SL1 ya udah cut loss guys gitu kan. SL2 kena ya cut loss guys gitu ya. Dan di review, oh jangan-jangan kalau besok naik gue ternyata naruhnya kedekatan dan segala macam. Nah, saham-saham health dan saham-saham yang melihat saat IHSG mau rebound ya guys ya. Jadi ada beritanya kemarin kalau nggak salah di hari Jumat sore ya guys ya. Beritanya itu mengenai vaksin varian baru ya, Omicron itu menyebar dan segala macam ya. Tetapi banyak newsnya bahwa dari dokter Afrika bahwa it's not that bad after all gitu ya. Yes menyebar tapi impactnya nggak terlalu banyak, cuma lemes-lemes doang katanya gitu. Tapi WHO close attention on this. Lalu juga produser dari vaksin ya seperti Moderna, Pfizer gitu ya, udah bilang bahwa we can get it the vaccine if it is new one gitu ya, dan dengan mutasi we can get it by early next year gitu ya. 100 hari katanya. Pfizer bilang 100 hari, Moderna bilang early next year ya akan dapat vaksin baru kalau memang dibutuhkan gitu ya. Nah, asal kita bisa kasih tahu DNA-nya dari vaksin tersebut, virus tersebut gitu ya. Nah, kalau menurut gua, gila canggih-canggih ya. Kalau Sinovac besok jadi guys. Ya bercanda ya. Nah, tetapi guys harus hati-hati ya. Begitu dia normal lagi, saham-saham health kalian harus hati-hati. Tetapi memang ada saham-saham health yang memang lagi uptrend ya guys ya. Tetapi bukan saham-saham health obatnya gitu ya, tetapi saham-saham health seperti Perda, Silo itu lumayan tuh guys ya, masih nguptrend ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat. Lalu saham-saham yang lain kalau memang mau rebound dia akan menggeliat ya. Saham-saham seperti bank-bank kecil, bank-bank gede itu pasti lagi on the way up gitu ya. Lalu juga bisa dilihat infra-infraan gitu ya, dan seperti Telkom dan yang lain-lain ya guys ya, itu juga bisa lihat. Nah, detailnya nanti akan dijelaskan oleh Om Muntansir ya. Jadi ini listnya ya, ada beberapa yang seru buat dicopet. Perda, Mika, Silo ya boleh dilihat-lihat. Ira, Isa, Telkom ya, ini masih up ya, tapi kayak misalnya BNBA ya, Bird ya, ini perdanya 2 kali ya guys ya, sorry ya, dan yang lain-lain itu kayaknya masih seru ya. Apik juga masih seru ya guys ya, SNLK Best juga masih seru ya, jadi kalian boleh lihat-lihat. Oke guys, jadi kita bahas mengenai dari sini dari sini kita lihat ya JKSE, jadi dia rebound ya guys ya, dan dari sini kita lihat masih oke di atas downtrend line-nya yang dibuat dari 2018 ya guys ya. Mudah-mudahan dia nggak turun ya. Kalau turun agak berabe ya, karena trend line yang ini agak susah ditembusnya. Jadi mudah-mudahan dia bertahan di 65, 64 ya. Pokoknya nggak nyampe 62 atau 61 lah gitu ya. Jadi kalau di weekly juga sama ya, bertahan gitu ya. Asalnya di sini juga bertahan ya. Nah, lalu setelah itu kamu juga bisa lihat bahwa ada saham-sahamnya yang kita bisa iniin ya. Kasa Cash mungkin boleh dicopet ya. Lalu ada Cipro juga, Temas juga ya, boleh dilihat-lihat ya untuk kalian ya. Nanti dijelaskan oleh Muntansir. Lalu kita lihat Neo-nya ya guys ya. Neo tanggal 29 ya. Ini ya guys ya, Neo. Nah ya, transnya masih oke, energinya mulai ajrutan gitu ya. Infranya udah lumayan ya guys ya. Jadi tadi gue bilang health juga lumayan nih ya. Finance mulai ngeringkruk gitu ya. Kalau menurut saya masih di area-area sini masih oke ya guys ya. Jadi boleh dilihat-lihat ya. Tapi kalau gue akan lihat satu health, trans, finance ya, energy harus hati-hati ya. Which energy gitu ya. Oke. So itu dari gua. Kita lanjut ke Om Muntansir.
dan gue akan bahas request-requestnya kalian. Oke guys, see you. Halo, selamat malam. Market hari ini rebound ya. Semoga yang panik-panik kemarin udah agak mendingan ya hari ini ya. Jadi nggak usah terlalu panik ya selama masih di atas setup-setupnya atau masih di dalam trading plan-nya. Santai-santai aja, nggak usah nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Ada isu-isu COVID segala macam, COVID varian baru. Ya tetap ya lihat reaksi pasar ya, karena sebagus atau seburuk apapun beritanya, kalau marketnya nggak ngerespon ya nggak ini ya berarti gitu. Oke, kita langsung bahas aja ya saham-sahamnya. Yang pertama ada PRDA. PRDA ini udah mantul ya setelah nyentuh ya resisten di area 8.800 sampai ke 9.000-an. Udah terkoreksi cukup dalam dan hari ini udah mantul. Boleh dimanfaatin ya yang mau untuk PRDA-nya. Untuk sekarang beli di 8.100, SL di 77, menuju area 8.800. Kalau bisa keluar dari 9.000 sini ya, keluar dari 9.200-nya, mungkin bisa nyampe 10.450 ya untuk PRDA. Semoga lancar ya. Lanjut ada Mika. Untuk Mika sebenarnya masih sideway ya. Jadi kalau buat saham-saham kayak gini, prefer kalau saya mungkin nunggu di supportnya ya. Nunggu di support di sini 2.200 ya, lepasnya mungkin di 2.400. Nah, jadi kalau untuk sekarang nggak wait and see dulu ya. Kalau misalnya dia udah keluar dari 2450 baru ambil ya, menuju area 2.600 2.800-an ya untuk Mika-nya. Jadi selama belum di atas ini mungkin belum dilirik dulu, atau kalau mau cicil dari bawah better tunggu di bawah sini ya. 2290 untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 2.200. Nah, jadi itu ada beberapa opsi, tinggal disesuaikan aja sama trading plan-nya masing-masing yang mana yang cocok. Buy on breakout atau buy on support, ya bebas gitu ya. Lanjut ada Silo. Silo juga tunggu mantul ya. Ini walaupun trennya juga masih up, tapi tunggu mantul aja karena sayang ya kalau dibeli dia ternyata turun lagi. Jadi nanti ketika dia naik cuannya nggak maksimal ya. Untuk sekarang mungkin tungguin mantul ya. Area-area 9.950 sampai ke 9.800. Kalau misalnya ada mantul silahkan dicicil ya. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah 9.000. Untuk yang udah punya mungkin di hold dulu ya. Kita lihat besok nih. Kalau besok mantul mungkin bakal bagus ya. Cuman kalau misalnya besok nggak mantul ya kayak gitu tadi ya. Tungguin di bawah lagi aja, nggak usah buru-buru. Gitu. Untuk lepasnya kalau misalnya dapat di 9.800 mungkin bisa lepas di 10.725 ya. Ini baru mungkin bakal seru kalau dia udah keluar dari 11.200 menuju 12.275 ya untuk silonya. Itu untuk silo. Lanjut ada IRA. Nah, untuk situasi-situasi COVID kayak gini ya, walaupun kita nggak suka, tapi mau nggak mau kita harus lirik sektor farmasi yang mungkin bisa kita manfaatin momentumnya di saat COVID-nya lagi naik gitu ya. Gitu. Jadi untuk IRA-nya sendiri, untuk IRA, kalau bisa dia di atas 1.900 mungkin baru bakal oke menuju 2190 ya untuk IRA-nya.
atau bisa ke 2070 2180 ya di area itu. Untuk sekarang tungguin aja kalau misalnya ada mantul di 1850 boleh dicicil ya. SL di 1715 atau bisa tunggu lagi di 1805 ya untuk IRA-nya. Lanjut ada Indosat, sektor-sektor telekomunikasi juga udah mulai oke ya. Untuk Indosatnya sendiri untuk sekarang beli di 7.700. Untuk SL-nya bisa dipasang di bawah-bawah sini ya, 7450 menuju 8.100 dulu ya. Kalau bisa jalan lagi, bisa lancar, mungkin bisa nyampe 8.800 untuk Indosatnya. Selanjutnya ada Telkom, salah satu infra atau telekomunikasi yang udah oke ya, semenjak dia bisa keluar dari sini ya, dari area 3.600-an nih udah mulai ciamik, udah mulai lancar jaya. Untuk sekarang bisa beli di 4090, SL di 3960, mungkin bisa lancar nyampe ke 4.400-an ya. Area-area sini 4.400, 4.450 untuk Telkomnya. Untuk all time high-nya sendiri Telkom ini ada di sini ya 4.800 nih. Jadi untuk upside-nya mungkin masih ada ya, atau masih lumayan juga nih kalau kita mau kejar dia ke resistennya. Itu untuk Telkomnya. Lanjut ada MDKA. Untuk MDKA ini kepentok-pentok resisten ya kalau nggak salah. MDKA. Udah nggak nih datanya? Nggak ada ya datanya. Jadi untuk saat ini kalau dia bisa keluar nih dari 3780 mungkin bisa lancar nyampe ke 4100 ya. Kalau besok merah tungguin dulu mantulnya mungkin di 3670. Untuk SL-nya pasang aja di bawah 3500 ya untuk MDKA. Jadi semoga lancar nyampe tujuan ya. Lanjut ada BBYB. BBYB salah satu bank-bank mini yang oke ya untuk chartnya atau dari teknikalnya udah mulai oke juga. Walaupun hari ini dia ini ya open gap ya, tadi pas opening dia opennya di sini gap down di 1990 tapi closingnya lumayan oke ya, nyampe ke 2350. Mungkin arah selanjutnya bisa nyampe 2720. Yang mau beli tungguin aja pantulannya di area 2280 ya. SL-nya bisa ditaruh di bawah 2080 atau di bawah 1990. Itu untuk BNBA. Lanjut ada TRJA. Untuk TRJA lancar ya. Sektor-sektor ini juga udah mulai oke nih. Nah, ini dia udah masuk kepala 5 ya. Jadi nanti sekali naiknya dia 5 poin ya. 5 poin sekali naiknya lah. Nah, untuk besok kalau naik ya, kalau naik gitu. Jadi nggak 2 poin lagi nih. Ini lumayan oke ya. Kalau misalnya mau dicopet silahkan. Cuman kalau saya sih prefer tunggu koreksi dan mantul dulu ya. Karena agak rawan ya kalau di swing gitu. Jadi kalau buat dicopet silahkan ya. Mungkin bisa nyampe ke 560 untuk TRJA-nya. Gitu. Yang mau swing, tunggu dulu koreksi dan pantulannya. Jangan buru-buru ya. Lanjut. Ada Jaya. Jaya hari ini ARA. Congrats yang dapat ya untuk Jayanya. Ini sih jauh usah dikejar ya. Kalau nggak mau ngejar juga money manajemennya please disesuaikan ya. Jangan banyak-banyak karena pikirin dulu resikonya ya. Baru cuannya. Gitu. Jadi kalau yang untuk satu ini mungkin dicopet aja dulu ya. Kalau yang mau swing tunggu aja koreksinya gitu. Atau cari saham-saham yang lain aja deh gitu ya. Gak usah dipusingin ya. Lanjut ada CASA ya, Capital Finansial Indonesia. Ini juga hari ini loncat opening tadi loncat, mungkin bisa nyampe ke 520 ya.
Untuk sekarang mungkin bisa pasang SL-nya di bawah 484, kalau mau beli tunggu di 496 ya. Lanjut, ada cash. Cash hari ini juga mentok ya, araknya tapi cuma 10%. Tapi nggak apa-apa selama dia jalan terus, oke gitu ya. Untuk sekarang, kalau mau beli tunggu di area-area 424 atau di 434 ya. Mungkin bisa lepas di area-area sini 470. Kalau lancar mungkin bisa nyampe 520. Untuk SL-nya di mana? Untuk SL-nya kalau saya sekarang mungkin bisa pasang di bawah sini dulu ya, 390 gitu ya, kalau yang mainnya daily. Kalau yang mainnya weekly, mungkin bisa taruh di bawah 322 ya untuk cash-nya. Gitu. Lanjut, ada MGRO. Untuk MGRO masih lancar ya. Kalau mau beli tunggu aja di area 840. SL-nya bisa taruh di bawah 800. Semoga dia lancar nyampe ke 915, 950 ya. Ke sana dulu ya. Kalau bisa tembus lagi mungkin bisa nyampe ke 1050. Itu untuk MGRO. Lanjut ada BNBA. BNBA juga lumayan oke nih hari ini. Selama dia nggak turun lagi di bawah 3060, santai aja ya. Berarti trennya masih up. Kalau mau beli tunggu di 3380 atau di area 3420 menuju area 3780. Kalau bisa tembus lagi, mungkin bisa nyampe ke 4390 ya untuk BNBA. Selanjutnya ada SAMF, Saraswati Anugrah Makmur. Nah ini juga oke nih, cakep ya, dari chartnya juga mantap. Beli di area 1260, untuk SL-nya bisa ditaruh di bawah 1185 atau di bawah sini ya 1080 menuju area 1450, 1800-an ya untuk SAMF ya. Selanjutnya ada Temas. Temas juga hari ini luar biasa naiknya 14% sendiri ya. Ini kalau mau dicopet dulu silahkan ya. Kalau mau di swing mungkin tunggu koreksinya dulu di 765 atau di area 740 dengan SL di bawah 680. Semoga lancar nyampe 900 dan ke 1000-nya ya untuk Temas. Lanjut ada CPRO. CPRO tunggu dulu ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 128 ya. Kalau misal bisa tembus di atas 128 mungkin bakal oke ya, nyampe ke 140, 150 ya. Untuk sekarang batasin aja SL-nya di bawah 110, yang udah punya atau yang udah nyicil dipasang aja SL-nya ya. Semoga dia lancar besok mantul lagi ke atas, oke? Selanjutnya ada film. Nah, film ini udah ini ya. Setelah koreksi kemarin, hari ini juga udah mantul ya. Tadi sempat low-nya sempat di 600 dan closing tadi di 640 ya. Untuk sekarang tunggu, kalau mau beli di 650, mungkin bisa lepas-lepas di area 685. Kalau dia lancar mungkin bisa nyampe ke 775 gitu ya. Itu untuk film. Lanjut ada Aman. Aman kecil tapi naik gitu ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 500, beli di area-area 525 ya. 525 semoga lancar nyampe ke 560. Lanjut ada SNLK. SNLK juga masih belum ada merahnya, masih lancar-lancar terus. Harusnya yang udah punya di hold dulu aja ya, masih belum ada tanda-tanda dia mau balik arah. Cuman pasang aja SL-nya di bawah 1540 ya, biar aman dari guyur-guyuran ya. Takutnya nanti guyurnya kayak gini nih, ARB gitu ya. Jadi
dipasang aja SL-nya. Selama dia masih naik ya hold aja dulu ya. Semoga bisa nyampe ke area 1800 untuk SNLK. Gitu. Selanjutnya ada SMKL. Untuk SMKL juga hari ini break ya. Ya dekat-dekat resisten lah, bisa dibilang hampir-hampir break lah. Tapi volumenya juga udah oke banget nih. Tertinggi sejak 22 September volume hari ini, which is good. Mau dicopet silahkan buat besok. Mungkin bisa nyampe ke 420, 440 ya untuk SMKL. Untuk yang mau belinya, beli di 380, SL-nya bisa dipasang di bawah 370 dulu ya. Jaga-jaga ya untuk SMKL-nya gitu. Jadi jangan terlalu jauh dulu untuk SL-nya ya. Lanjut, ada Mark. Mark juga udah deket-deket nih, udah deket-deket area resisten ya, 12.30 sampai ke 12.50 area-area resisten, jadi hati-hati. Kalau mau di take profit sebagian untuk yang udah punya silahkan ya. Untuk sekarang, kalau saya sih mungkin nungguin koreksinya dulu nih di area 1.200 atau di area 1180. Kalau misalnya mantul boleh dibeli ya. Semoga dia bisa keluar dari 12.55-nya, bisa break lagi. Kalau bisa break lagi lumayan cakep ya, menuju ke 14.55 ya untuk marknya. Lanjut, ada BHAT ya. Untuk BHAT, hati-hati ya, volumenya ini ya, tipis banget nih volumenya ya. Takutnya bisa beli, nggak bisa jual nih. Volumenya berapa nih? Volumenya ya 2M ya. Cuman hati-hati aja ya. Kalau yang mau, mungkin bisa beli di 930, batasin aja SL-nya. Di bawah 910 ya. Untuk BHT-nya. Semoga lancar nyampe ke 965 atau ke 995 nih. Lanjut, ada INDS. INDS untuk sekarang dicopet aja ya. Mungkin bisa dilepas di 2190. Kalau dia lancar mungkin bisa nyampe ke 2340. 2420 ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di bawah 1980 ya. Volumenya sendiri cuman 41.000 ya. Jadi ya, dipertimbangkan lagi nih kalau misalnya mau masuk. Ya cari yang lain aja lah ya. Banyak kok yang lain ya. Lanjut ada TIRT, Tirta Mahakam Resource. Ini juga hati-hati ya. Mungkin untuk dicopet sih silahkan ya, bisa beli 81, SL-nya di 76 atau di bawah 70 kalau misalnya nggak kejauhan. Semoga lancar nyampe ke area 96 ke 100 ya. Hati-hati area-area sini suka diguyur ya. Nah, area-area sini suka diguyur ya. Mungkin di 90 sampai ke 94 harusnya cuannya udah lumayan ya gitu. Jadi nggak usah terlalu kemaruk ya. Cuan bungkus aja ya kalau misalnya sahamnya oleng-olengan ya. Lanjut ada Bird. Bird kita lihat ya, kalau misalnya untuk SL-nya sendiri pasang aja di bawah 1550. Kalau saya mungkin beli di atas 1685 ya, atau di atas 1700 menuju area 1870 dan ke 1900 ya untuk Bird-nya. Overall trennya masih up, jadi santai aja untuk yang udah punya ya. Tinggal dipasang SL-nya aja, oke? Lanjut, ada Ades. Ades hari ini juga udah mantul. Mungkin bisa beli di 3060, lepasnya mungkin bisa di area-area 3220 ya. Kalau bisa tembus lagi dari 3220-nya mungkin lancar nyampe ke 3390, 3600 ya untuk Bird-nya. Kalau kita lihat dari pola-polanya ya. Itu untuk Ades. Lanjut ada Apik. Untuk Apik sendiri beli di 1045 SL-nya bisa dipasang di bawah 1000 ya. Semoga lancar nyampe ke 1120. 1120 atau nyampe ke 1160. Itu untuk Apik.
Dan yang terakhir ada DMMX. DMMX mungkin bakal sideways kecil dulu ya. Selama dia nggak jebol di bawah 2730, mungkin masih bakal jalan ya, nyampe ke area-area 3100 dan ke 3400-nya ya. Gitu. Jadi untuk sekarang SL-nya taruh aja di bawah 2720, oke? Itu untuk DMMX. Oke, that's all guys. Sekian analisanya ya. Stay safe semua ya. Kabar-kabarnya Corona juga udah bermutasi atau udah punya varian baru ya. Jadi stay safe semua. Keep healthy and happy cuan. Oke, bye-bye. Oke, kita bahas mengenai saham-sahamnya ya guys ya. Pertama kita requestnya kalian kita lihat dari Instagram. Ya, pertama Instagram bahas Friend dan Buffett ya guys ya. Friend dan Buffett. Ya, Friend. Friend menurut gua ya guys ya. Masih sideways ya guys ya. Jadi ada hijau dikit langsung dibahas gitu ya, minta dibahas banget gitu. Kalau menurut gue masih downtrend ya guys ya. Apakah ini uptrend? Tunggu. Kalau gue akan tunggu di atas 111 ya. Kalau gue atau 124 ya. Kalau gue akan tunggu daerah sini, dan ini masih turun ya guys ya. Ada hijau dikit, it's not meaning bahwa dia akan naik lagi ya. Kalau gua kayak begitu, jadi gua akan tunggu 1-2 candle sampai 3 candle lagi ya untuk Friend. Lalu setelah itu ada Buffett ya guys ya. Buffett ya masih naik guys menuju 207 ya, tapi hati-hati ya, shadownya lumayan ya gitu. Lalu setelah itu ada titip analisa BBKP dong Om. BBKP ada di sini nggak? Nggak ada ya BBKP. Menurut gua BBKP masih sideways, cenderung turun ya guys ya. Tadi mau naik seakan-akan breakout gitu ya, tetapi kayaknya masih berada di sekitar 328 dan 294. Hati-hati kalau besok dia turun lagi, apalagi kalau jebol dari 288 dan 278 ya, itu kemungkinan dia akan turun masuk ke downtrendnya ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita bahas mengenai mana nih? Ya, kita bahas mengenai BNBA. BNBA-nya udah, Chassis dan Tins. Chassis ada nggak? Chassis nggak ya? Dan Tins ya. Banyak yang kemakan ini ya, timah-timah itu ya. Makanya cuy, tunggu aja, sabar ya kan. Kayak gini-gini nih, sabar ya guys ya. Mantulan di 140 ya, daerah-daerah sini ya guys ya. Kalau dia mantul, monggo diambil ya. Tunggu sebelum mantul, jangan diambil guys. Walaupun dia bilang dekat support apa segala macam, jangan diambil. Tunggu pantulan ya di atas 139, 140 dia mantul, boleh diambil. Ya, lalu setelah itu ada Tins ya. Tins ya, turun ya. Kalau gua dia ini kayak false breakout. Gua ngerinya yang kayak gini guys. Ya, dia turun lagi baru mantul 15 110 ya. Jadi hati-hati ya guys ya. Overall masih jelek dan cenderung sideways ya guys ya. Kalau gua akan tunggu di atas 1730 ya, supaya nggak fake taksi ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke Kabak Om. Thank you Kabak. Kabak kalau menurut gua ya guys ya, lagi tes support ya. Nah, ini udah mulai uptrend. Kalau dia mantul, bolehlah diambil menuju 160. Oke. Lalu BEX, Indi, PTPP, target win rate. Apa tadi? BEX masih turun ya. Gua nggak nganggap bahwa dia ikutan win rate ya guys ya. Tapi kalau dia naik mungkin sampai 75. Oke. Lalu setelah itu Indi, PTPP ya.
Indi PTPP, kalau Indi masih nggak bisa naik ya guys ya, ini ya. Jadi kalau dia naik, gua akan tunggu dia di atas 1800 ya. Kalau dia tembus 1800 mungkin bisa ke 1980 dengan SL di bawah 1685. Oke. Lanjut, setelah itu ada PTPP ya. PTPP ya, kalau menurut saya masih sideways ya guys ya. Tunggu pantulan di 1160 kalau mau ya. Kalau enggak, hati-hati ya. Kalau gua akan wait and see ya. Kalau dia tembus 1160 wah, lebih caur ya. Jadi hati-hati guys. Kalau dia naik 1270 mungkin bisa ke 1340. Oke. Lanjut setelah itu ke YouTube ya. Ya, Stockbit dulu ya. Stockbit, Wika, PTPP, Wika, Om Yus. Wika-nya, PTPP-nya udah, Wika. Wika kalau menurut saya juga sama ya guys ya. Tunggu di atas 1335. Ini baru mau mantul ya. Oke nggak dibeli? Oke, teman, lepas 13, siap-siap lepas 1330 ya. Lalu setelah itu kemungkinan menuju akhir tahun. Om Yusa bahas Arto, Bang Jago dari awal udah 300%. Kemungkinan menuju akhir tahun turun atau naik. Art, Bang Jago. Untuk window dressing ya, kalau menurut saya masih bisa naik ya, tapi hati-hati ya daerah sini nih 16.500. Oke, masih bisa naik. Oke, lanjut setelah itu ESA BRPT. ESA itu kalau menurut saya masih sideways ya guys ya, cenderung kalau tembus dari 400 bisa ke 494 ya. Hati-hati ya guys ya. Kalau menurut saya kalau dia tembus baru kita boleh ambil ya. SL-nya taruh mana? SL taruh di bawah 368. Oke. Lanjut setelah itu BRPT guys. BRPT ya, ini juga masih turun ya. Kemungkinan kalau dia jebol dari 960 bisa ke 920. So be careful ya guys ya. Ya, ini nggak begitu bagus ya. Overall kalau dari weekly ya lagi coba bertahan ya. Kita lihat aja. Ya, memang ini ya. Mudah-mudahan besok mantul ya. Kalau besok mantul, wah mulai seru ya. Menuju 1130. Oke. Lanjut IATA dan ACST Om. IATA ya, IATA kalau menurut gua ya oke lah nih ya. Ntar kalau dia loncat ya lepas di 80-an ya, 7880 ya. Terus habis itu ada ACST Akcet Indonesia ya, Akcet Indonesia ya, masih turun ya guys ya kalau menurut saya ya. Dan ini kalau dia turun lagi besok ya tembus 234 mungkin baru ada pantulan di area 220 210. Oke. Lanjut kita ke YouTube. YouTube kalau gua. Oke, yang pertama kita bahas mengenai Jaya dan TRJA. Jaya kayaknya udah ya. Jaya udah, TRJA juga udah ya guys ya. Jadi lupakan. Lalu analisa kebaknya juga udah. Thanks Om Yusa, GSMF ya. GSMF terakhir. GSMF kalau menurut saya ya masih jalan ya guys ya. Dan ini seru ya, SL di bawah 290 guys, mudah-mudahan nyampe 400, 450 ya. Oke. So itu aja dari gua guys, semoga berguna dan thank you banget Om Muntansir atas review-reviewnya juga ya, bantuin gua karena gua waktunya sibuk sekali, sibuk gitu ya. See you guys, have a good day dan semoga cuan ya besok ya. Bye guys.